persiapan alat lembar balik, pulpen, dan buku tulis untuk menulis. Kemudian pasien sudah ada. Selamat pagi Mbak, perkenalkan saya Bidan Miwin yang bertugas pada pagi hari ini. Ruangan sudah aman ya, pintu sudah saya kunci, jadi kita bisa konseling, bisa bercakap-cakap dengan aman dan nyaman. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Saya tanya dulu ya, namanya siapa Mbak? Mbak Dewi, umurnya 16 tahun, dari Setu. Keluhannya apa? Gatal-gatal di area lipatan paha dan alat kelamin. Kebetulan ini lagi menstruasi hari kedua ya, dan ganti pembalusnya cuma 2-3 kali dalam sehari. Baik, tadi dari pemeriksaan tensi didapatkan tensinya normal ya Mbak, 110/70, respirasinya 20 kali per menit, nadinya 86 kali per menit, dan suhunya 36,4 derajat Celcius. Kemudian dari pemeriksaan fisik tadi dilihat ya, dari area paha itu terdapat kemerahan. Oh ya, nanti di sini saya akan menjelaskan bagaimana personal hygiene atau kebersihan diri saat menstruasi pada remaja atau pada mbaknya ya. Sebelumnya mbaknya setuju ya, tadi sudah ya. Yang pertama, Mbak udah tahu belum apa itu tentang personal hygiene? Jadi personal hygiene itu suatu perilaku yang berkaitan dengan tindakan untuk merawat kebersihan diri pada saat kita menstruasi. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi saat menstruasi? Yaitu citra tubuh atau penampilan. Karena dari penampilan seseorang kita bisa menilai orang tersebut. Yang kedua, praktik sosial, lingkungan sekitar dapat mempengaruhi kebersihan seseorang. Yang ketiga, tingkat ekonomi. Maaf ya, jika tingkat ekonominya rendah, mereka terkadang tidak mampu untuk membeli sabun, pasta gigi, bahkan pembalut saat menstruasi. Kemudian pengetahuan tentang menstruasi, pengetahuan. Orang yang pengetahuannya minim, dia pasti akan menyepelekan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Terus budaya, adat dan kebiasaan. Karena dengan latar budaya orang yang berbeda-beda, itu pasti akan mengikuti dengan budaya yang berlaku pada dirinya. Lalu kebiasaan. Kalau misalnya orang yang biasa nggak mandi, pas lagi nggak haid, apalagi pas haid, males mandi. Itulah salah satu kebiasaannya. Terus kondisi fisik. Maaf ya, dengan orang yang kebutuhan khusus atau orang yang berkekurangan, misalnya yang orang tidak memiliki tangan, otomatis dia membutuhkan orang lain untuk menjaga kebersihan dirinya, seperti itu. Untuk faktor-faktor ada yang ditanyakan nggak Mbak? Lalu untuk indikator personal hygiene, indikatornya itu apa aja sih? Yang pertama, perawatan kulit dan wajah. Karena apa? Saat menstruasi kita setiap hari pasti berkeringat, otomatis minyak menempel di wajah tuh banyak, di badan. Kalau kita nggak mandi, nggak cuci muka, itu pasti nanti jadi kotor, jadi kuman, jadi penyakit. Kemudian kebersihan rambut. Kadang orang ada yang lagi haid, nggak boleh keramas. Nggak boleh sebenarnya, harus keramas. Itu salah kalau nggak boleh keramas. Karena apa? Kulit kepala yang berminyak, kalau misalnya kelama-lamaan kita nggak sampoan, nanti jadinya ketombean. Terus kebersihan tubuh dan organ genital. Kebersihan tubuh itu apa sih? Yaitu mandi, sama kita merawat organ intim, seperti itu. Terus kebersihan pakaian sehari-hari. Pakaian yang kita gunakan ini bersih enggak? Dicuci enggak? Gitu. Lalu penggunaan pembalut. Kalau lagi haid, kita harus ganti pembalut yang rajin. Karena apa? Kalau
Kalau kita nggak ganti pembalut, itu nanti jadi sarang kuman. Kita harus pakai pembalut yang bersih, yang daya serapnya tinggi, agar pas kita lagi haid atau menstruasi itu kita tetap merasa aman dan nyaman walaupun menggunakan pembalut gitu. Kita nggak punya rasa risih, aduh pakai pembalut nih kok jadi nggak enak, jadi nggak nyaman gitu. Terus apa sih yang harus kita lakukan itu gitu? Yang pertama, kita harus mandi, cuci muka, minimal cuci muka dulu lah, minimal 2-3 kali sehari. Terus kita harus mandi minimal 2 kali sehari. Keramas tadi, jadi biar nggak ketombean, kita itu harus keramas minimal 2 hari sekali. Jangan sampai enggak, nanti ketombean. Terus memotong dan membersihkan kuku, karena kuman yang menempel di kuku, nanti kalau kita misalnya membasuh organ genital, kuman yang ada di kuku kita berpindah ke organ genital, jadi menyebabkan infeksi lagi. Terus kita cuci tangan dengan air mengalir dan sabun yang bersih saat sebelum memegang dan sesudah memegang genitalia menggunakan air mengalir. Jangan digayung, kupiuk, udah kayak gitu doang, nggak boleh, harus di keran, di air mengalir. Kita cuci tangan pakai sabun yang bersih. Terus jangan pakai pembalut yang berwarna menggunakan parfum pada daerah genital. Karena apa? Nggak boleh yang wangi-wangian itu, nanti bakteri baiknya bisa hilang sehingga bakteri jahat bisa masuk ke dalam organ genitalia. Jangan pakai cairan antiseptik juga gitu. Terus cara ceboknya gimana? Cara ceboknya ini saya perumpamaan ya. Ini organ genitalia depan sama organ genitalia belakang atau anus. Jadi setiap kali kita cebok itu dari arah vagina ke arah belakang. Jangan gini. Karena apa? Nanti kuman yang ada di anus ke bawah ke vagina gitu. Kalau misalnya ini kan kita ke belakang, dari arah atas depan ke belakang. Terus ganti pembalutnya minimal 4-5 kali sehari saat kita buang air kecil atau pipis, saat kita buang air besar, saat kita mandi. Karena apa? Percuma dong kalau misalnya kita pipis kita nggak ganti pembalut, itu sama aja organ genitalia kita bersih udah dikeringkan biar nggak lembab, terus kita pakai pembalut yang ada darahnya lagi, terutama kan nempel nanti, jadi menyebabkan infeksi jamur gitu. Jadi harus ganti setiap kali kita pipis. Lanjutnya paling enggak ya 4-5 kali sehari gitu. Sampai sini ada yang tanyain? Oh enggak ya, saya lanjut lagi ya. Terus kita harus mencukur bulu atau rambut di area kemaluan atau organ genital. Karena apa? Nanti rambut itu kan bisa ditumbuhi dengan kutu, bukan cuma kutu di kepala aja, di rambut kepala. Kutu di organ genitalia itu lebih apa ya namanya, lebih tidak terlihat sebenarnya, soalnya dia terlalu kecil. Nanti kalau misalnya rambut di kemaluannya nggak dipotong, dibiarkan panjang, itu nanti akan tumbuh kutu sehingga menyebabkan gatal dan infeksi lagi gitu. Nah, terus dampak apa aja nih yang ditimbulkan kalau misalnya ada masalah saat personal hygiene-nya? Yang pertama, dampak fisik apa yang ditimbulkan? Kalau kita nggak jaga kebersihan pada organ genital, nanti terjadi infeksi. Yang kedua, bisa menyebabkan penyakit lainnya, penyakit kelamin, misalnya penyakit organ reproduksi, penyakit kanker leher rahim, keputihan jika tidak ditangani dengan baik. Maksudnya jika tidak ditangani dengan baik ini apa? Jika kitanya nggak bisa merawat diri kita dengan baik gitu. Terus dampak psikososial, apa sih masalahnya? Yaitu hubungan kita dengan orang lain. Misal kalau kitanya jorok, kitanya bau, kitanya kotor, kita main keluar nih bertemu dengan orang, pasti orang itu akan malas bertemu dengan kita. Karena apa? Kitanya bau, kitanya kotor,
harus menjaga kebersihan diri, terutama dari menstruasi. Saya ulangi lagi, kita harus menjaga kebersihan diri dari ujung kepala sampai ujung kaki. Keramas, mandi, cuci muka, sikat gigi, ganti pembalut 4-5 kali sehari kalau lagi haid. Pakai pembalutnya jangan yang wangi, pakai pembalutnya yang menyerap daya serapnya tinggi biar tetap aman. Setiap pipis atau buang air kecil atau buang air besar dan setiap mandi ganti pembalut. Terus motong kuku, potong rambut di organ genital, jangan pakai parfum atau cairan antiseptik pada area genital, seperti itu. Jika sudah jelas, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi.